Pujiani. Saya adalah dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Language Teaching Media. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengajar, khususnya dalam penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan aplikatif. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep media, teknologi, dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan Azure Model. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat media pembelajaran yang inovatif meliputi visual media, audio media, PowerPoint, video, augmented reality, artificial intelligence, dan lain-lain. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, bahan kajian yang diberikan meliputi media, technology and learning, Azure Model, visual media, auditory media, PowerPoint, learning video, digital books, educational websites, gamifications, augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Untuk sistem pembelajaran, di Universitas Harapan Bangsa, kami menerapkan sistem pembelajaran hybrid, di mana pembelajaran dapat dilakukan secara luring maupun secara daring. Pembelajaran luring dapat dilaksanakan di kelas maupun di laboratorium. Sedangkan untuk pembelajaran daring, kami menggunakan Learning Management System Universitas Harapan Bangsa, yaitu Scalsa dan Zoom Meeting. Selain sebagai sarana pembelajaran daring, Scalsa juga digunakan sebagai sarana bagi dosen dalam memberikan instruksi pembelajaran, mengunggah materi agar dapat diakses oleh mahasiswa, sebagai sarana untuk mengecek kehadiran mahasiswa, dan wadah untuk pengumpulan tugas. Ini adalah laman Scalsa mata kuliah Language Teaching Media. Pada bagian atas terdapat visi misi program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya ada cover mata kuliah yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen pengampu beserta nomor kontaknya, serta identitas program studi. Di sini saya juga mengunggah RPS dan buku referensi yang digunakan. Kemudian di setiap pertemuan dibuat topik-topik seperti ini. Masing-masing topik berisi materi pembelajaran, kehadiran, dan terkadang juga kami membuat kuis dan penugasan di Scalsa ini. Berbagai strategi, inovasi, dan metode pembelajaran berusaha saya terapkan dengan tujuan agar dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi mahasiswa. Dan terutama agar nantinya mahasiswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Pada mata kuliah Language Teaching Media ini, saya menggunakan pendekatan outcome-based learning dan student-centered learning, di mana peran saya sebagai dosen di sini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa serta membimbing mahasiswa dalam mencapai tujuan utama pembelajaran. Yang mana tujuan utama pembelajaran ini adalah terciptanya sebuah media pembelajaran yang inovatif. Oleh karena itu, mata kuliah ini menerapkan metode project-based learning, di mana di awal perkuliahan telah disepakati bersama bahwa luaran dari mata kuliah ini adalah media pembelajaran yang inovatif. Sehingga sembari mengikuti perkuliahan, mereka juga mulai mempersiapkan proyek media apa yang akan mereka buat nantinya. Pada dasarnya, bahan kajian yang diberikan pada mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dan memberikan inspirasi untuk penyelesaian proyek mereka. Kami juga menyarankan kepada mahasiswa untuk dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi lain, khususnya mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi, agar dapat tercipta media pembelajaran yang berbasis ICT sesuai dengan visi dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Untuk kegiatan bimbingan dan konsultasi dilakukan di luar jam pembelajaran.
Selain project-based learning, saya juga menerapkan metode pembelajaran lain yang dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Beberapa metode yang saya gunakan, yang pertama adalah presentasi. Namun presentasi di sini hanya bersifat basic teori atau sekedar pemantik diskusi, yang selanjutnya mahasiswa akan mengeksplorasi lebih dalam topik pembelajaran yang dibahas. Kemudian metode yang berikutnya adalah diskusi, di mana dosen memberikan kasus-kasus atau topik-topik permasalahan untuk dapat ditemukan jawabannya melalui sharing opinion dan sharing informasi dari berbagai sumber. Selain itu, saya juga menerapkan metode task-based learning, di mana mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Misalnya, pada topik visual media, saya meminta mahasiswa untuk membuat sebuah poster yang berisi materi pembelajaran General English. Target tugas ini bukan hanya hasilnya, bukan hanya posternya, tetapi juga proses pembuatannya. Sehingga selanjutnya mahasiswa diminta untuk mempresentasikan langkah-langkah pembuatan posternya. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa menjadi kreatif dan lebih aktif dalam mengeksplorasi apa yang mereka pelajari. Untuk sistem penilaian, nilai akhir mahasiswa merupakan total dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan di kelas, berbobot 15%, kemudian tugas mandiri 10%, tugas terstruktur 25%, UTS 25%, UAS 25%, sehingga diperoleh total 100%. Kehadiran dan keaktifan di kelas ini saya memberikan bobot sedikit lebih besar karena saya ingin memberikan apresiasi terhadap proses pembelajaran. Selain menghitung jumlah kehadiran mahasiswa, saya juga menilai antusiasme mahasiswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Saya juga mengamati motivasi mahasiswa dalam setiap kegiatan pembelajaran, keaktifan dalam mengerjakan tugas harian yang diberikan, serta sopan santun dalam bersikap, bertutur kata, dan berpenampilan. Tugas mandiri yang dimaksud adalah tugas merangkum materi dari setiap pertemuan yang akan dikumpulkan di akhir semester. Kemudian untuk tugas terstruktur, yaitu tugas proyek yang tadi saya jelaskan. Karena luaran tugas ini adalah menghasilkan suatu produk yang proses bimbingannya juga cukup lama, sehingga bobot penilaiannya cukup besar, yaitu sebesar 25%. Untuk UTS di sini dalam bentuk written test dengan metode CBT, dan UAS-nya merupakan diseminasi dari hasil proyek mahasiswa, sehingga metode UAS-nya adalah dalam bentuk presentasi. Hasil dari penilaian tersebut dapat dipantau secara langsung oleh mahasiswa melalui Skalsa. Sehingga jika terdapat nilai yang kurang, mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk remedial atau meminta penugasan tambahan. Kemudian untuk hasil akhir nilai mahasiswa akan diunggah di laman Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Universitas Harapan Bangsa. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Language Teaching Media. Selamat menyaksikan.
Okay, great. Well, do you know what visual media is? Anyone? Yeah, you see this? Okay, I'll try to answer, but I'm sorry if I'm wrong. Okay, just go on. So the visual media is media that can be seen. Media that can be seen. Excellent. Yeah, visual media is a two-dimension media that involves sense of seeing. So, the characteristic of visual media is the first, it is two-dimension. And then our body parts that plays an important role here is our eyes. Well, there are two types of visuals. There are non-projected visuals and projected visuals. Let's discuss them one by one. Non-projected visuals. Now, this kind of visual includes still pictures, drawing, charts, graphs, posters, and cartoons. Now, let's have a look at the picture. I have several images here. Can you identify them? Okay, let's start from the first picture. What is it? Cartoon? Poster? Drawing? Okay, so actually it is still picture. Still picture is a kind of photograph. And then what is the second picture? Drawing. Great. Drawing is a kind of image that is made by using pen, pencil, or paint. And what is the third one over there? Yeah? Actually it is chart. Yeah, charts or bagan in bahasa ya. And then the fourth one, what is it? Good. This is graphs or graphic or diagram. And then what is it? Good. This is cartoon. And how about the last one? Of course, yeah, the last option is poster. Okay, we're done, everyone. Okay, the next type of visual is projected visual. The definition you can see on the screen, yeah. Projected visuals are defined as media formats in which still images are enlarged and displayed on a screen. So, based on this definition, the media that I used today, that PowerPoint, is a kind of projected visual because the pictures on my laptop is projected. Can you see the tools over there? Can you see that? That is the projector. So that's projecting the visual on the screen. So this is projecting visual. Got it? Next, these are the advantages of visual media. Do you know why sometimes visual media is very important for learning? Even sometimes when the teacher doesn't use any visual, the learning process feels blank. Is it right? Right. So, the advantages of visual media, the first, it provides a complete reference of ideas. And then, visual are iconics. They have some resemblance to the thing that they present. And then, sometimes it's easier for us to remember something by memorizing the visual that we see. Is it right? Okay. And then, a visual must be interesting, right? So, the visual can motivate the students and attracting the students' attention to the learning process. And then, last, visual can simplify information that is difficult to understand. Okay, so by using the visual, our learning process will be more effective and efficient because it has several advantages that I just explained. You understand? Okay, that's it, the principle of visual media. Is there any questions so far? Me.
choose the color of our visual media. Okay, thank you, Damar. Good question. Yeah, actually that's what I want to explain after this, but that's okay. Thank you for the question. Well, in choosing the color of visual media, okay, so first we need to analyze the learners, whether they are children, maybe females, or elderly. So we can adjust the color based on the interest of our target audience. And then second, set the mood. Yeah. Some colors can build emotion to the target audience. For example, if you want to build a cheerful situation, so you need to use bright color. And then next, you need to set the context of the color, and then limit the color variation. Yeah, don't use too many different colors. Or you can just use a color wheel to choose the color variation. Do you know color wheel? Okay, you know, so it's a kind of color scheme that you can choose. You can use to choose the color. And last, you can use 60, 30, and 10 rule. Okay, 60, 30, and 10 rules. 60% for the dominant color, and then 30% for the secondary color, and 10% for the accent. Okay, so that's it. Is that clear? Yes, thank you. Okay, next we will have a practice to make a digital poster containing a general English material. So you can just choose your own topic. Just feel free to choose the topic as long as it's still about English for daily communication. And as you can see on the screen, here are some websites that can help you with visual media. The first, if you like drawing, so you can go to pixelart.com to make a drawing. And then, if you need help to remove the picture background, you can visit remove.bg to remove picture's background. And then, colorhunt.co and colors.co can be used to choose the color scheme. So, this is one kind of color wheel that I said before, but it's not in the form of wheel. You can choose the color here, and the scheme is provided, so you can choose the appropriate color for your visuals. And then you can also download many unique font style in compare.co to choose the font for your visual. Okay, and then what is it? Yeah, it's Canva. I believe that all of you have been familiar with this because this is a very, very popular website that can be used to edit many types of visuals. Because your assignment today is making a poster. So how to make poster by using Canva? First, just get started on Canva. Second, choose the template. Third, personalize your poster design. Fourth, get even more creative with more design features. And six, order your prints. Okay, so you understand what you have to do now? Yes, yes. Alright, so take your phone, open your browser, and then type canva.com and then start making the poster. You have 30 minutes to finish your class. Okay? 30 minutes, start from now? Yes. Right.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah Language Teaching Media. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya Tri Pujiani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.